Ya, silakan Lina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Rahmawati, NIM 2210232. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Muhammad Zakaria Umar STMT, telah memberikan kesempatan saya untuk mepresentasikan tugas mata kuliah Arsitektur Asia dan Nusantara dengan tema Candi Suku. Candi suku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor non-fisik dan faktor fisik. Pertama, saya akan menjelaskan faktor non-fisik. Faktor-faktor non-fisik terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, sejarah. Kedua, geografi. Ketiga, geologi. Keempat, iklim. Kelima, religi. Keenam, sosial. Ketujuh, politik dan pemerintahan. Kedelapan, ekonomi. 1. Sejarah. Candi Suku ditemukan pada tahun 1815 oleh Jenson Residen Surakarta pada masa pemerintahan Raffles. Candi Suku berdiri pada zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Suhita. Candi ini dibangun pada saat Majapahit mulai kehilangan pengaruhnya. Candi ini juga dianggap kontroversial karena bentuknya yang kurang lazim dan karena penggambaran alat kelamin manusia secara eksplisit pada beberapa figurnya. Yang kedua, geografi. Candi Suku terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Grimulyo, sebelah timur Hutan Lawu, sebelah selatan Kecamatan Tawangmangu, sebelah barat Desa Puntuk Rejo. Ketiga, geologi. Kondisi lingkungan berlereng karena candi ini berada di lereng Gunung Lawu dan struktur tanahnya berbatu. Kemudian iklim. Di daerah candi ini memiliki iklim tropis lembab di mana terdapat musim kemarau dan musim hujan. Religi. Masyarakat beragama Hindu dengan menyembah Dewa Siwa. Keenam, sosial, yaitu terdapat sistem kasta, yaitu Brahmana, golongan orang-orang tertinggi, kaum agamawan, kaum orang-orang yang mengabdikan diri kepada dewa. Terus ksatria, yaitu golongan raja, tentara, bangsawan, dan orang pemerintah. Waisya, yaitu golongan orang-orang yang bertanggung jawab yang berhubungan dengan ekonomi. Kemudian Sudra, yaitu golongan masyarakat yang bekerja sebagai budak atau hamba sahaya. Ketujuh, itu politik dan pemerintahan. Prabu Suhita adalah Maharani Majapahit ke-6 yang memerintah tahun 1429 sampai 1447 bersama suaminya yang bernama Aji Ratna Pangkaja. Dengan silsilahnya yaitu Suhita dan hubungannya dengan Bredaha, Raja Dinasti Royal Family of Singasari dan Majapahit. Kemudian 8, ekonomi. Mayoritas penduduk pada kerajaan Majapahit itu bermata pencaharian petani, yaitu bersawahan, ladang, perkebunan, peternak, dan juga tambang. Kemudian masuk pada faktor-faktor fisik. Pada faktor fisik terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, lokasi dan tapak. Kedua, denah. Ketiga, tampak. Keempat, potongan.
ke-5 elemen terbaik, ke-6 contoh bangunan yang mewakili, 7 contoh tokoh arsitek, ke-8 aplikasi kekinian yang relevan. Yang pertama itu lokasi. Lokasi Candi Suku berada di Desa Berjo, Kecamatan Ngarbes, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi batas lingkungan yaitu di sebelah utara terdapat tebing digunakan masyarakat sebagai lahan pertanian, sebelah timur kawasan hutan lindung, sebelah barat pemukiman penduduk, dan sebelah selatan pemukiman penduduk. Yang selanjutnya tapak. Luas area Candi Suku yaitu 5.500 meter persegi, berada pada ketinggian kurang lebih 900 meter di atas permukaan laut dan terletak di kaki Gunung Lawu, dengan di sebelah baratnya itu pemukiman penduduk, di sebelah utaranya tebing dan lahan pertanian, di sebelah timur hutan lindung, dan sebelah selatannya pemukiman penduduk. Kemudian di 2 denah. Pada simbol A1 yaitu digunakan sebagai teras kanan, A2 digunakan sebagai teras kiri, A3 sebagai tempat Candi Perwara, K1 3 ekor kura-kura, terus R1 kumpulan beberapa relief 1, dan simbol R2 kumpulan beberapa relief kedua. Terus simbol GR1 gerbang teras pertama untuk menuju teras pertama. GR kedua gerbang teras kedua. GR3 gerbang teras ketiga untuk menuju candi utama. Kemudian tampak. Pada tampak terlihat struktur bangunan yang berbentuk piramida Mesir dengan bentuk trapesium dengan struktur bangunan dari struktur atas, tengah, sampai bawah menggunakan struktur batu. Dengan di sekeliling bangunan antara sisi kiri dan sisi kanan itu terdapat relief-relief dan arca kura-kura. Kemudian potongan. Candi Suku ini dibangun dengan struktur seluruhnya dengan jenis batu yang dipakai adalah batu andesit berwarna kemerah-merahan. Pada desain terdapat tangga dan lorong untuk menuju ke atap bangunan. Pada atap bangunan dipercaya masyarakat untuk sebagai tempat melakukan ritual-ritual, dan pada atap candi ini dipercaya masyarakat itu sebagai pelambangan surga, dan surga itu dipercaya dekat dengan Tuhan. Terus yang kelima, elemen terbaik yaitu tampak depan Candi Suku. Terdapat beberapa relief yang berada di sekitar candi ini. Terdapat arca kura-kura dan juga relief-relief patung-patung yang berada di sisi kiri dan sisi kanan bangunan. Elemen terbaiknya itu bentuknya sangat mirip dengan
Elemen terbaiknya adalah siluet Candi Suku, di mana bentuknya yang sangat mirip dengan piramida suku Maya di Meksiko. Contoh bangunan yang mewakili yaitu Chichén Itzá, didirikan oleh Raja suku Toltec bernama Quetzalcoatl di Meksiko pada abad 9 sampai 13 Masehi. Terus ketujuh, tokoh arsiteknya Bredaha merupakan keturunan dari keluarga aristokratis tua Kediri. Terus kemudian aplikasi kekinian yang relevan, di mana pada bangunan ini mirip pada bangunan Museum Gunung Merapi Yogyakarta, di mana yang miripnya itu pada tangga, di mana tangga itu sebagai akses untuk menuju bangunan utama atau bagian dalam bangunan. Terus yang kedua, aplikasi yang kekinian relevan yaitu penginapan Aman Jiwo Magelang, di mana yang mirip itu juga pada tangga dan juga terdapat teras-teras yang ada di depan bangunan. Terus juga pada Hotel Grand Candi Semarang, dengan bagian atapnya hampir mirip di suku pada bagian atapnya. Terdapat garis lurus yang persis dengan Candi Suku pada bagian yang ini. Terus terdapat pada atap yang berbentuk kotak. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih. Oke, mana gambar tadi candi apa tadi? Suku ya? Ya, Pak. Bukan gambar yang ini, yang gambar candi suku sendiri. Ini. Oke. Sama dengan rekan-rekanmu yang lain, Bapak mau tanya pemahamannya Lina terhadap teorinya Bannister Fletcher yang telah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Silakan. Baik. Teori Sir Fletcher itu ia mengibaratkan arsitektur itu sebagai sebuah pohon. Ia mengibaratkan arsitektur dapat tumbuh dan berkembang. Ada dua faktor yang mempengaruhi arsitektur, yaitu faktor non-fisik diibaratkan seperti buah-buahan, dan faktor dan faktor dan faktor fisik, Pak. Oke, faktor-faktor non fisiknya itu apa? Mana slide-mu? Coba. Seperti tadi, Pak, ada sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan, dan ekonomi. Nah, dari faktor-faktor non fisik tersebut, apa yang mempengaruhi bentuk bangunan Candi Suku? Coba yang mana? Di bagian di bagian geologi, Pak. Karena Kan mana geologinya, eh, terus perlihatkan gambar Candi Sukunya. geologi karena kondisi lingkungannya berlereng dan struktur tanahnya berbatu. Sehingga bangunannya ini dari struktur atas, tengah sampai bawah itu full penuh dengan
bebatuan, Pak. Menggunakan batu. Oke, apalagi selain geologi? Eh, religi, Pak. Religi mana? Religi. Iya, gimana dengan Karena religi? masyarakat beragama Hindu dengan menyembah Dewa Siwa sehingga relief-relief pada candi itu terlalu apa namanya ada beberapa relief yang vulgar yang maknanya Mana reliefnya? Perlihatkan, Lina. Yang bagian mana di bangunan tak? di sini relief-relief yang ada di sekitaran ini, Pak. Apa pengaruhnya dengan religi? Tidak usah nengok-nengok orang, Lina. Ya, Tidak usah terdapat melirik-melirik. gambar, Kami ini final ya. Coba terdapat mandiri, simbol, mandiri. terdapat simbol lingga dan yoni, di mana lingga dan yoni itu dipercaya sebagai lambang kesuburan. Simbol lingga merupakan simbol yang sederhana dari Siva dan Dewa Siwa. Kemudian yoni merupakan simbol sang istri Parwati. Itu religi menurutmu? Ya, Pak. Terus pada apa namanya politik dan pada bagian ekonomi, Pak, karena pada pembangunan candi ini eh, bentuknya itu kurang sempurna karena pada masa itu kerajaan Majapahit sudah ke apa namanya kehancuran sehingga pada pembangunan ini tidak sempat selesai dan terkendala di bagian politik bagian ekonominya, Pak. Oke, coba satu lagi apa? Faktor non fisiknya. Pada religi bentuk bangunannya di mana desainnya tangga yang menuju langsung ke atap dengan didesain di bagian atap sebagai melakukan ritual-ritual. Didesain terdapat tangga dan lorong yang digunakan sebagai akses menuju atap. Terus eh, itu saja, Pak. Oke, terkait materi teladan dari India terhadap bangunanmu ini bagaimana?
terdapat simbol Lingga dan Yoni pada tangga ini untuk menuju atap. Terus terdapat relief Lingga dan Yoni atau simbol Lingga dan Yoni itu terletak di gerbang pertama atau gerbang utama sebelum masuk ke candi utama. Oke, apa lagi? Itu, Pak. Banyak kan kemarin poin-poinnya itu terang dari India, apa lagi? Eh, menganggap bangunan ini sebagai tubuh manusia, di mana struktur atas itu dianggap sebagai kepala dan struktur tengahnya itu dianggap badan manusia, struktur bawahnya itu sebagai kaki manusia. Nggak usah melirik-melirik. Tidak, Pak. Apa lagi? Eh, telur Brahma yaitu makro dan mikro. Nenek moyang berarsitektur menganggap bahwa telur Brahma sebagai alam semesta. Telur ini dibagi menjadi dua bagian, yang atas disebut sebagai langit dan bagian bawah sebagai bumi. Kemudian yang mikro eh, itu saja, Pak. Oke, apa lagi? Satu lagi, yang mana lagi? Prinsip-prinsip teladan dari India. Banyak poin-poinnya itu, Lina. Jangan saya kok tidak pernah masuk, Lina. Bapak belum cek absen ini. Masuk, Pak, masuk. Nah, coba. Banyaknya kemarin kita diskusikan itu. Eh, Ada Gua Lubang Rahim, Pak. Diberatkan pada bangunan ini yaitu ada di tangga menuju atap. Itu pintu gerbang loh. Pintu gerbang itu coba lihat. Pintu Yang ini, Pak. orang masuknya itu. Mana di situ pintu? Yang ini, Pak, pintu masuknya, Pak, tangga. Ya itu. Pintunya itu. Gua Garba. Ya, Jangan Pak. sampai kau tidak pernah masuk ini ya. Bapak belum cek ini ya. Masuk, Pak, masuk. Mana denahnya? Yang ini, Pak. Coba dijelaskan sesuai dengan pemahaman tak denahnya mana gimana? Yang ini. Eh, pada simbol GR1 ini kan eh, candi apa gerbang utama. Gerbang utama ini terdapat simbol Lingga dan Yoni. Untuk teras teras harus melewati dulu gerbang utama ini. Terus terdapat gerbang kedua untuk menuju lagi ke teras kedua. Kemudian menuju ke teras ini gerbang untuk menuju teras ketiga ini. Dan pada teras ketiga ini terdapat candi utamanya, Pak. Terus di samping kiri dan samping kanannya ada beberapa relief
Kemudian di bagian depannya arca kura-kura dan bagian sisinya ini relief juga, Pak. Oke, potongannya mana? Ada potongannya nggak? Eh, Potongannya, Pak, untuk gambarnya saya tidak dapat, jadi saya menggunakan tampak, Pak. Oh iya. Kenapa tuh orang bisa naik ke atas ya? Seharusnya nggak Ini boleh ya. karena di atas ini tempat ritual, Pak. Ini Iya, maksudnya Bapak. Kenapa itu orang-orang pengunjung bisa naik ke atas ya? Kan seharusnya nggak boleh kita naik ke atas itu ya. ya, Pak. Seharusnya dilarang itu ya. Iya, Pak. Oke. Terus penutup ya. Apa kesanmu terhadap mata kuliah ini? Eh, Kesan saya itu materi ini sangat menarik buat saya dan sangat membuka wawasan saya sehingga bisa berpikir, berargumen serta dapat mengetahui ternyata di kampung saya itu eh, potensi lokalnya itu bisa diaplikasikan dengan bangunan-bangunan yang ada di luar. Dan saya berterima kasih kepada Bapak yang telah memandu atau memimpin untuk mata kuliah ini, Pak. Membimbing kami, Pak. Oke, mana tadi aplikasi kekinian yang relevan mana? Yang ini, Pak. Oke, apanya yang mirip di situ? Eh, Menurut saya tangga dan ini bentuk bangunannya yang trapesium, Pak. Dan pintu masuknya juga tangga sebagai akses itu menuju ruangan dalam bangunan. Iya, mirip ya. Betul ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Mana satunya lagi gambarnya? Yang ini apanya yang mirip? Tadi yang Pada satunya lagi. Yang ini gambar kedua. menurut saya, ini Pak gambar kedua. Ya, ini apanya yang mirip? Yang ini menurut saya itu tangganya, Pak, untuk menuju ke bangunannya ini. Ya, oke, mirip. Terusnya kamu kasih lingkar merah di situ. Ya, Ya, Pak. oke, lanjut. Eh, Kemudian pada Hotel Grand Candi Semarang itu menurut saya mirip pada garis-garis atap Sama itu dan garis-garis vertikal dia di depannya itu ya. ya, Pak, yang ini. Iya, ya, mirip ya. Ya, Pak. Oke, kalau dari Bapak presentasimu bagus ya. Ya, Pak. Kasih, Pak. Materi PowerPoint tak juga bagus sekali. Terus kamu mampu menjelaskannya dengan baik sekali ya. Ya, Pak. Kasih, Pak. Oke, ke depannya ditekuni terus, Lina, ya, Iya, Pak. Iya, Pak. arsitekturnya, Iya, Pak. sehingga lebih dalam lagi ya. Mudah-mudahan sebetulnya Lina mau jadi dosen ya, bisa diperdalam Amin, Pak. lagi ya. Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Oke, Lina ya, bisa live. Bapak mau janjian sama mahasiswa UHAW. Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.